Oke, saya berpikir harus detail kayaknya. Saya ke KPU lagi deh. Harus detail sepertinya terkait juga dengan durasi jawaban calon presiden, calon wakil presiden. Lalu juga tadi posisi capres sebagai audiens saja. Betul. Atau boleh membantu untuk menjawab pertanyaan. Masalah soal membantu boleh atau tidak. Ini nanti dimatangkan nih semua. Ya, berkenaan dengan durasi debat, di rapat koordinasi pertama kami sudah menyampaikan. Durasi debat itu akan dilangsungkan selama 150 menit. 30 menit untuk iklan layanan masyarakat yang dibuat oleh KPU, 120 menit itu debat dan dibagi untuk dalam 6 segmen. Dan di 6 segmen itu tujuannya pertama menyampaikan tentang visi misi dan pendalaman. Seperti itu. Nah, besok di debat kedua ini kita kira-kira untuk menjawab pertanyaan itu berapa menit tuh biasanya? Nah, di rapat koordinasi kedua mulai saya hitung dari sekarang 3 menit ya. Silakan Bang Idam. Berapa menit tuh biasanya? Ya nanti diatur 120 menit itu dibagi ke 6 segmen. Karena kan kalau yang sudah berapa ya Mas Imam ya? 3 menit ya? Apakah nanti cuma 1 menit itu misalnya? Cuma 1 menit dipangkas gitu nggak ya di rapat koordinasi kedua itulah nanti akan dijelaskan semua. Jadi nantinya capres boleh membantu menjawab pertanyaan untuk cawapres atau sebagai audiens saja? Itulah yang akan dijelaskan dan nanti dibahas di dalam rapat koordinasi kedua. Oke, baik Bang Habib. Bagaimana kesiapan Anda lah ya, Prabowo dan juga Gibran menjelang debat? Tadi kita lihat dari Amin dan juga dari Ganjar Mahfud menginginkan ada debat. Oh iya. Nah, sedangkan Anda pun juga sepakat ya dengan ada debat. Kita lebih ingin lagi debat. Baik. Daripada mereka berdua. Cawapres semua tadi ya. Tapi banyak kalau juga bisa beredar. cawapres semua. Betul, karena kalau Bang Pak Habib. Prabowo kan orang udah sering melihat debat kan. Sudah 2 kali pilpres ya. Itu yang mau saya maksud. Ya, betul. Itu yang saya maksud. Kita ingin ya kalau bisa semaksimal mungkin diberikan ruang yang seluas-luasnya tapi tetap mengacu kepada perundang-undangan, kepada cawapres. Karena kan kita punya kepentingan ya kan untuk menunjukkan the real Gibran. Biasakan anak muda. Bagaimana Anda ingin punya komitmen menunjukkan kalau misalnya beredar juga data dan fakta yang beredar di medsos dan juga media online, Gibran itu hanya 1 kali ya kalau nggak salah hadir dalam sebuah undangan. Ini kan yang namanya digatuk-gatukkan. Debat terbuka. Sedangkan saya sudah tangkap maksud Anda. Kali, Bang, gitu saya sudah tangkap maksud Anda, saya mau ngomong. Ya, gantian ya, gaya moderator gitu ya. Saya hanya mendeliver, Pak. Saya hanya mendeliver. Ini pemanasan debat. Jadi moderator dulu. Oke, silakan. Ini, ya kan. Soal memenuhi undangan tentu kan banyak variabel masalah. Ada misalnya undangan dari berbagai relawan yang mungkin lebih prioritas daripada undangan yang dilakukan oleh institusi yang non resmi seperti KPU gitu loh ya kan. Dan karena debat itu sebetulnya yang paling penting adalah debat yang diselenggarakan oleh KPU ya karena inilah yang ditunggu-tunggu rakyat gitu loh. Bener, semuanya sudah kita siapkan ya, SDM-nya, segala sumber daya, biaya dan lain sebagainya dipersiapkan dan itu diatur di undang-undang secara official ya oleh KPU. Makanya ini penting sekali. Kalau Pak Prabowo saya bilang tadi kan rakyat tahu lah pesona beliau ya 3 kali debat, begitu hasil setelah debat capres rata-rata survei naik gitu kan. Yang ditunggu orang ini dan kami tunggu juga adalah Mas Gibran ya kan, diberikan kesempatan menunjukkan kualitasnya gitu loh ya, bagaimana beliau bisa menjelaskan gagasan-gagasan besar, visi misi dan program ya secara detail, lalu bagaimana beliau juga menghadapi challenge ya kan. Biasa kan namanya anak muda itu kan diremehin ya kan, di underestimate, itu hal yang biasa. Nah, kita pengen tahu itu kan ada Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD gitu. Ya, tentu. Nah, itulah paradoksnya anak muda. Kita dari luar sering melihat mereka seperti kurang berkualitas dan lain sebagainya, padahal potensinya luar biasa. Saya sendiri ya. Teman-teman ini pasti kita pernah muda semua. Kalau saya justru merasa ya masa keemasan secara intelektual saya itu umur 40 tahun ke bawah. Mulai dari kita kuliah semester 5 berorganisasi sampai umur 40 itu puncak keemasan intelektualitas kita gitu loh. Maksud saat itu ya, kalau saya jadi aktivis mahasiswa waktu itu kerja saya cari profesor mana yang paling jago. Kita ajak karakter berdebat. Orang kan beda-beda. Ya bukan.
kebanyakan anak muda begitu ya. Bang, Kebanyakan tapi anak muda publik ini inilah. jarang melihat Mas Gibran untuk Justru berbicara di itu. publik. Justru itu. Karena kalau saya udah tangkap pesan Anda. Saya ngomong dulu ya. Prof. Mahfud. Saya udah tangkap. Nggak, Oke, maksudnya sudah juga tahu. giliran juga Iya, nih ke Bang iya, Laude iya. dan juga Mas Imam nih Bang. Ini Iya lah yang kan? dipertanyakan. Ya makanya saya udah Ya. tangkap pesan Anda. Silakan, Bang Habib. Udah tahu Anda mau ngomong apa, Waktu ya kan? kami ya? persilakan, Bang Habib. Ya publik menanti Gibran, Ya, ya kan? ya. Jangankan Gibran bicara, ya. Aha. Gibran ditetapkan sebagai paslon saja, itu sudah membawa berkah luar biasa. Pak Prabowo tadinya unggulnya tidak sampai 1 kali margin of error Ya. dibanding di bawahnya, ya kan ya. Begitu Gibran fix ya setelah ditetapkan sebagai paslon, Oke. Anda tahu berapa? Lebih 4 kali dari margin of Artinya error. naik, Bang. Diem aja. Diem aja kayak gitu. Gibran, Apalagi ngomong. dia Oke, mengajukan saya ke Bang Laude dan persoalannya. Mas Imam Oke. kalau gitu ya, Bang. Ketar-ketir nggak? Diem aja kata Bang Habib kayak begitu. Bisa Apalagi kalau udah 11%. ngomong. Ah, itu. Diam saja, Bang gitu. Laude, Anda melihat ketar-ketir nggak? Enggak. Muhaimin Iskandar ketar-ketir nggak? Gitu aja intinya. Enggak lah. Satu gini, Mas Anies dan Muhaimin ini adalah dua-duanya sipil. Dua-duanya yang lahir dari proses panjang tentang pengkaderan aktivis kedua-duanya. Oke. Dan pada masanya mereka adalah pemuda-pemuda yang brilian yang bisa kita ceritakan banyak untuk dicontoh menjadi inspirasi pemuda yang lain. Mas Anies adalah rektor termuda dan didapatkan itu berkat kualifikasi beliau. Muhaimin adalah pimpinan DPR termuda dan itu didapatkan lagi-lagi dengan proses panjang. Kalau nggak proses panjang, jadi nampaknya kurang apa Karbitan nih? namanya kalau Oh, bukan kayak proses gitu. panjang. Oke. Instan itu kebanyakan makan Indomie anak kos kan gitu ya. Waduh, Tetapi saya saya harus semprit rasa Anda menyebut merek itu. Mohon maaf nih, saya harus semprit Anda. Karena ini beda ya sensornya. tapi saya rasa teman-teman yang hadir di sini ini semua yang melalui proses. Oke. Bang Habib tadi menyatakan bahwa bagaimana di masa mudanya di bawah 40 Bang tahun. Habib itu berproses maksud Iya, Anda. berproses secara Tapi panjang. Gibran bagaimana? Ya, itu Bang Habib yang lebih Loh, kan tahu. Anda yang sekarang saya tanya, Bang Laude. Beliau yang lebih tahu atau Semua bahkan orang punya prosesnya masing-masing. Kita jangan cemburu dengan orang yang bisa begitu berprestasi di usia muda. Sekarang banyak kok, bukan jangankan anak presiden. Tapi ya. dikatakan instan pengusaha. tadi. Instan Loh, karbit ya. itu kan Karbitan definisi, instan. definisi ya. Ini kan persoalan proses yang cepat. Cepat itu belum tentu instan. Orang yang bisa menjangkau kemajuan secara cepat, bikin perusahaan maju di usia muda banyak gitu loh. Nah inilah dinamikanya anak muda. Oke. Apapun Nah, capaian maksud saya dia, gini, ini selalu Tahan dulu, Bang Habib. selalu Kita lagi- ya kan Nggak, diremehkan, Bang. direndahkan. Biar- Nggak ada Bang masalah. Habib kan harus Nggak bisa ada masalah. harus Ya, bisa ya, membuktikan justru. bahwa itu ada perusahaan, Ah, ada iya, apa justru kan itu. gitu ya. Justru itu. Tetapi kan karena privilege, ya tidak semua anak muda punya kesempatan dengan privilege itu. Oke. Kan Itulah. gitu. Anak muda adalah Anak muda proses, selalu diremehkan, anak muda tapi adalah ide buktinya, dan ya kan? gagasan. Anak muda adalah Begitu beliau kualifikasi. ditetapkan kan gitu. sebagai cawapres, ya kan ya, bisa membawa perubahan yang signifikan, pengaruh yang signifikan. Oke. Ya udah, nggak ada masalah gitu. Makanya silakan. debat kita dari direndahkan pasangan terus Amin ya kan itu. nanti Ya. begitu debat ya Pak Kenapa ada Gibran. pasangan Mas Amin? Dari Gibran bisa pasangan menunjukkan Amin kami kualitasnya. sangat menginginkan tidak sekedar hanya pemaparan visi dan misi, tetapi Ya. bagaimana visi Penajaman. dan misi itu kemudian ditajamkan, Aha. dibongkar, digali sedalam-dalamnya, Oh, ada saling klarifikasi, Ya. ada saling Betul, bertanya, betul. interupsi sesama mereka pasangan calon. Anda Dan juga pengen yang seperti kami itu juga dukung. Mas Imam? Pengen ada penggalian, penajaman. Harus seperti begitu. itu Mas Imam? Iya, Harus. dan kayaknya kalau sudah level Prof. Mahfud, Mas Ganjar, ini udah level menikmati perdebatan. Bayangkan mereka puluhan tahun ada di level-level puncak kepemimpinan nasional maupun lokal begitu ya. Jadi Rekam jejak sebagaimana tadi Amin ya mengatakan betul juga. dan memang perjalanannya panjang. Jadi kami berharap momen debat itu keduanya bisa memaparkan sedalam-dalamnya soal visi misi, memperlihatkan betapa kecerdasan itu penting, tetapi kematangan itu jauh lebih penting. Karena mengambil keputusan itu, apalagi Kematangan level dalam arti? pengambilan keputusan, Mbak. Oke. Kan kalau perdebatan terjadi itu seringkali pilihan diksi itu pilihannya in a second. Dalam hitungan detik kita mau memilih diksi A atau B. Originalitas itu akan kelihatan di situ. Oke. Kematangan akan kelihatan di situ. Kalau cuma kita bacain visi misi nggak kelihatan. Tapi kalau kita debat, nah kita lihat. Kematangan itu dengan proses panjang seperti yang dikatakan tadi nggak? Kalau dari sisi kubu Ganjar harus ada proses panjang, tidak instan. Ya secara umum, secara natural, secara alamiah itu yang terjadi. Kalau itu dibalikin ke teman-teman, apa iya hari pertama teman-teman jadi reporter bisa duduk di sini?
Oh enggak, Enggak, proses. proses Iya. pasti. Berarti Sepakat jawabannya ya. itu Sepakat proses. semua nggak bisa. Oke, Mas Imam Gimana? melihat nanti pada calon wakil presiden ini mampu melakukan itu semua sebagaimana yang Anda harapkan. Ya kita harapkan, karena bayangkan ya, ini kan 6-6-nya harusnya jadi putra terbaik bangsa. Oke. Kita menginginkan perdebatan yang sehat, yang dialogis, dialektika, dan ya mudah-mudahan mencerahkan. Ya asalkan aturan atau tata tertib itu dibuat juga sesuai juga gitu ya. Betul, makanya KPU, saya berharap KPU tidak Oke. apa ya. Mas Imam sedikit, kalau Ya. misalnya nanti debatnya jadinya akhirnya cawapres bisa didampingi capres untuk menjawab pertanyaan. Kalau ternyata yang menjawab capresnya terus gimana, Mas? Ya nanti kan, Apakah bisa terlihat terakomodir keinginan masyarakat untuk mengetahui sosok cawapres ini? ya logikanya tidak, dan nanti saya khawatir nanti ada yang dirugikan gitu ya. Publik kan sentimennya sudah kelihatan ya Mas sekarang. Imam, diam saja Nah. sudah membantu Pak Prabowo, 11%. Habibur Rahman. 11%. Saya mengquote Habibur Rahman. Guys, gitu ya. 11%. 11% bahkan Mas Imam. Gimana Nanti tuh? kita buktikan di lapangan. Kita buktikan. Kita jeda terus sejenak. Kami akan kembali saat lagi pemirsa.